Dia pernah berpacaran dengan guru SMP-nya. Ya, Udah punya benar. istri ya. Iya. Gimana ceritanya Sela? Nah, guru agamanya itu udah nikah atau belum? Udah masuk ke dalam ruangan. Mm-mm. Masuk ke dalam ruangan, terus abis itu udah dia ngajakin, mungkin dia mau ngapain, tapi itu nggak jadi. Nah, nggak lama dari situ datang satpamnya, ada satpamnya. Aku kan heran kan ya kak, kok tiba-tiba tokennya udah keisi. Jadi kayak aku tuh nggak, selama aku tinggal di kosan itu aku nggak pernah isi token. Jadi kayak tokennya tuh selalu ada, nggak pernah habis. Pertama kali itu adalah dengan bapak kos itu. Iya, oh ternyata melakukan hal ini ternyata tuh enak dia. Apa namanya? Sela. Sela disamarkan namanya. Sela mau bercerita. Dia pernah berpacaran dengan guru SMP-nya. Ya, Udah punya istri ya. Iya. Gimana ceritanya Sela? Jadi waktu itu aku SMP, terus aku SMP itu kan aku ada geng-gengan ceritanya. Aku kelas 1 ya biasa ya kayak anak-anak SMP pada umumnya masih kayak nggak tahu apa-apa, masih polos-polos. Terus pas aku naik beranjak ke kelas 2, Sela broken home nggak? iya, mama papaku udah divorce. Habis itu aku punya geng, naik kelas 2 aku punya geng. Jadi geng aku tuh ada 4 orang cewek. Nah, si teman aku ini ternyata diem-diem dia pacaran sama guru, tapi guru agama, tapi dia nggak ngasih tahu ke aku kan kalau dia pacaran sama guru itu. Habis itu udah seiring dengan berjalannya waktu kayak kok dia kayak deket banget sama guru agama ini. Kayak apa ya, kayak nggak wajar, kayak bukan anak murid sama. Padahal kan guru agama ya. Iya, guru agama, guru fikih, gurunya guru fikih. Nah, lama-lama aku kok kayak curiga. Abis itu dia ngomong, dia udah dia terbuka, jadi dia ngomong kayak apa Maaf namanya? sebentar aku potong. Di MTS atau Iya. berarti di sekolah Islam? Iya, kebetulan sekolahnya sekolah Islam, jadi kayak bukan sekolah SMP biasa MTS pakai hijab Nah, kebetulan ya. guru agamanya itu udah nikah atau belum? Udah, guru agamanya udah nikah. Kemudian teman aku ini cerita jadinya kayak aku deket nih sama guru ini, tapi dia udah nikah kan. Kita tahu kita semua udah tahu guru ini udah nikah. Terus udah punya anak juga, anaknya udah SD, iya SD apa TK gitu. Oke. Terus dia terbuka, dia ngomong. Nah, dari abis dia deket sama guru itu kayak dia cerita-cerita cuman sama aku sama teman-temanku yang 3 orang itu kan. Gak lama dari situ, aku kan sering ikut olahraga, kayak olahraga apapun itu di sekolah aku ngikut, kayak silat, kayak badminton. Oh, senang olahraga ya? Iya, aku senang olahraga. Terus udah senang olahraga, tiba saatnya aku main badminton kan. Aku main badminton sama teman-temanku itu. Nah, ketemulah aku sama guru olahraga ini. Guru olahraga ini juga udah punya istri. Tapi lama-lama kelamaan aku nggak tahu kalau dia suka sama aku kan. Tapi di sekolah yang sama, terus teman-temanku nggak tahu kalau guru SMP ini, guru olahraga ini suka sama aku. Aku juga nggak cerita ke teman-temanku. Terus? Nah, kemudian sering dengan berjalannya waktu latihan badminton, kayak kok guru ini ngajar kayak ngajarinnya itu nggak kayak biasanya, kayak dia adalah yang dipegang. Terus kayak kan kalau latihan badminton ngajarnya kayak biasa aja kan, ayo kamu gini kamu gini, tapi dia tuh enggak, dia kayak ngajarin mulai dari megang raket, terus kayak lama-lama udah megang tangan kayak gitu-gitu. Terus Diliatin orang-orang dong. nah kebetulannya latihannya itu cuman kayak grup-grup badminton doang ada jadi di sekolah itu ada kayak gedung olahraga, gedung badminton yang latihan di situ itu cuman anak-anak badminton itu doang. Jadi kayak nggak ada orang, dan jam-jam tertentu kayak dari siang ke sore, jam-jam pulang sekolah. Geng kamu ikutan? Iya, ada. Jadi aku berteman nih
SMP tuh aku 4 orang. Mm-mm. Nah, satu teman aku ini dia juga main badminton. Jadi aku main badminton bareng dia. Yang dua ini enggak. Yang dua ini enggak. Jadi cuman aku berdua sama dia doang. Terus ada anak kelas lain yang ikutan. Yang apa namanya? Yang dari geng aku cuman aku berdua sama temen aku itu aja. Latihan. Terus kayak udah lama guru ini kok makin aneh, guru olahraga ini, guru badminton ini kok makin aneh. Kayak dia kalau aku ke kantin sama teman-teman aku, sama geng-geng aku itu, dia kayak selalu ngeliat. Terus kayak apa namanya, udah kayak minta-minta nomor telepon gitu. Kayak dia ngeliat aku, terus kayak aku, ih apa sih kayak gitu-gitu kan. Aku udah mulai nggak nyaman. Nah, gak lama dari situ dia kayak udah waktu itu kan latihan aku kan latihannya itu tiap pulang sekolah dari siang sampai sore. Ada satu kesempatan, ada satu waktu dia kayak nanyain aku, dia minta nomor telepon aku, terus ya udah aku kasih nomor teleponnya. Aku kasih nomor teleponnya, lama dia kayak ngubungin aku, terus kayak minta janjian di sekolah. Janjian di sekolah di saat kayak hari libur. Oh ya? Iya, Kosong. Iya, jadi kan di sekolah itu kan kalau misalnya hari waktu itu Sabtu Minggu, hari Sabtu masih masuk. Abis itu nggak lama hari apa gitu dia ngajakin ketemu di sekolah. Di sekolah itu ada penjaganya, ada kayak security gitu. Tapi kebetulan hari Minggu itu nggak ada. Di sekolah itu kosong. Cuman dia doang. Nah, abis itu udah dia ngajakin. Kata dia ngomong kayak gini. Dia ada di sekolah. Aku disuruh ke sana. Aku disuruh ke sekolah sama dia kan. Habis itu gak lama aku datang ke sekolah. Aku datang ke sekolah kok sepi, nggak ada orang. Biasanya kan ada security-nya kan yang jaga, tapi ini emang benar-benar nggak ada. Terus pas aku datang, aku udah masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan, terus habis itu udah dia ngajakin ngobrol apa segala macem. Tapi kayak dia tuh ngajakin ngobrol, dia kayak lama-lama dia makin mendekat. Duduknya kayak biasa-biasa aja, tapi lama-lama dia udah makin mendekat. Terus aku udah nggak enak dong perasaannya, kayak Itu di kelas. nggak di kelas, di ruang guru. Di ruang guru. Iya, di ruang guru, tapi kan kosong, nggak ada orang. Di ruangannya dia, jadi kan setiap guru kan punya ruangan. Abis itu ngajakin ngobrol, terus dia duduk di samping aku, kayak dia udah deket-deket, terus perasaan aku kan udah nggak enak kan. Terus kayak guru ini mau ngapain, kataku gitu. Makin lama dia makin deket, terus aku udah mulai nggak nyaman, jadi aku melakukan penolakan dong. Terus kayak dia mau ngapain dalam hati aku gitu. Tapi pas aku melakukan itu, pas aku bilang kayak, ini bapak mau ngapain, aku bilang kayak gitu, dia nggak jadi yang kayak, mungkin dia di situ mau ngerangkul aku, mungkin dia mau ngapain, tapi itu nggak jadi. Nah, nggak lama dari situ datang satpamnya, ada satpamnya. Sore-sore kan, itu udah mulai sore, ada satpamnya ternyata. Tapi kan itu lagi hari libur, jadi nggak pakai kostum satpam, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada aja dia di situ. Mungkin lagi ngecek sekolah atau main atau apa, aku juga nggak ngerti. Habis itu udah ketahuan, terus kayak untungnya nggak kepergok sama satpam itu, terus nggak lama aku keluar, satpam itu datang kayak, kok ada bapak di sini gitu. Satpamnya ngomong kayak, kok ada bapak di sini, ngapain, kata satpam itu gitu. Enggak, ngecek sekolah, ngecek apa namanya, ngecek tugas anak-anak, pokoknya dia alasannya ada aja. Terus satpamnya itu lihat aku di situ, terus dia nanya, kamu ngapain di sini? Enggak pak, jalan-jalan doang. Terus dia kayak curiga gitu kan. Untungnya nggak lama temenku lewat. Kan sekolah aku tuh kayak apa ya, jadi ini sekolah, depannya tuh kayak ada jalan gitu. Nah, temen aku lewat, terus ya udah aku panggil. Jadi aku punya alasan. Aku ini jadi janjian sama dia nih. Kayak aku kesini, ternyata aku janjian sama si guru ya? itu. Iya. Terus habis itu udah apa namanya, sering dengan berjalannya waktu, aku sekolah. Jadi kayak aku kan udah deket banget sama guru olahraga ini, guru badminton ini. Dia kayak setiap aku telat,
setiap aku telat, misalnya kan hari Jumat kan senam, setiap aku telat atau setiap aku ada masalah apa aja, dia itu selain ngajar badminton, dia juga ngajar biologi. Jadi misalnya kalau aku telat kelas dia atau enggak, setiap aku telat kalau dia lagi ada materi, dia nggak ngukum, dia nggak yang marah, dia kayak selalu membela padahal aku telat. Terus kayak aku telat senam, padahal itu aku udah telat sejam kalau nggak salah, tapi dia tetap nggak marah. Yang teman-teman yang lainnya tuh kayak udah pada dipukul-pukulin pakai sapu yang kayak gitu-gitu, tapi dia kayak cuma ngeliat aku doang gini, terus kayak senyum-senyum gitu. Terus aku kayak, ya Allah, apa ya? Pada nanya dong teman-teman. Jadi kayak teman-teman geng-geng aku yang 3 orang ini pasti bertanya-tanya kan, terus kayak kenapa si bapak ini apa namanya kayak gini sama aku kan. Sementara sama teman-teman yang lain kayak nggak kayak gitu. Tapi aku nggak ngasih tahu ke teman-teman aku ini, ke geng-geng aku ini, aku nggak pernah ngasih tahu kalau aku ada hubungan sama guru olahraga itu. Sampai sekarang aku nggak ngasih tahu. Jadi ya emang bener-bener yang tahu tuh cuman aku sama guru itu doang. Tapi temen geng aku yang satunya ini, aku tahu semua cerita-cerita dia sama guru Vicky ini, sama guru bahasa agama Islam ini. Aku tahu karena dia cerita. Gak lama dari situ kayak apa namanya, aku selalu ketemuan di sekolah karena aku cuma bisanya ketemuan di sekolah doang. Aku nggak bisa ketemu di tempat lain. Aku ketemu di sekolah. Kalau ada apa-apa aku ketemunya di sekolah. Kalau aku lagi ngerasain ada yang nggak, kayak aku lagi sedih atau lagi apa, aku butuh teman cerita, aku ketemunya di sekolah. Pola emang nggak bisa janjian tempat lain, nonton bioskop gitu? Enggak, karena waktu itu aku masih SMP, terus aku kayak takut. Aku tuh waktu itu SMP kan aku punya banyak ketakutan juga, karena aku juga kayak nggak pernah nih aku pacaran sama guru. Jadi aku kayak ketemunya tuh aku nggak pernah ketemu di luar, aku selalu ketemunya di sekolah. Aku ketemu di sekolah karena dia juga udah punya istri, udah punya anak. Aku takut aja kan, kita nggak pernah tahu siapa aja yang kayak ngeliat terus kayak foto atau apa kayak gitu-gitu. Aku takut, jadi dia juga menjaga, dia selalu minta ketemuannya di sekolah. Tapi kan bilang pacaran, kamu nggak pacaran banget soalnya belum nggak ngapa-ngapain gitu ya? Nah waktu itu dia udah dekat nih, jadi aku kayak apa ya, pacaran gimana sih namanya kalau pacaran anak sekolah sama ini sama guru, kayak bukan pacaran serius, jadi kayak cuma main-main gitu. Tapi waktu itu sempet kayak dia ngajakin aku ketemuan lagi di sekolah. Nah di ruangan dia itu dia sempet aku kan, dia sempet, terus aku kayak apa namanya, ya udah, kayak aku cuma diem doang. Aku cuma diem doang. Pas dia kayak diem itu aku kayak nggak bisa ngomong, kayak ya udah, aku kayak cuma diem aja. Habis dari situ udah aku Tunjuknya di sekolah. iya di sekolah di ruangan dia. Habis itu aku udah apa namanya, aku udah sering ketemuan, terus kayak di sekolah aku kayak merasa ada yang ngejaga gitu. Kayak kalau aku misal aku kan sekolah suka telat kayak gitu-gitu, aku malas upacara, jadi kayak ada yang ngebela gitu. Terus dia kayak ngasih aku duit, dia ngasih aku Kasih berapa duit? waktu itu berapa ya dia ngasihnya, kayak 300, 400 kayak gitu kan. Waktu zaman sekolah kan itu udah banyak. Dia ngasih aku duit segitu, terus kayak teman-teman segeng aku tuh kayak, kok duit lu banyak banget, kata temenku gitu kan, kok lu bisa beli ini beli itu, bisa jajanin kita bisa kayak ngajakin main apa segala macam. Itu aku yang traktir, padahal mereka nggak tahu aja kalau itu duit dari si guru itu. Terus kalau ulangan gimana, dikasih tahu dong jawaban-jawabannya, nanti ulangan ya ini ya kunci jawabannya gitu nggak? Iya, ulangan dia ngasih tahu. Jadi kayak dia kan ngajar biologi juga. Ulangan tuh kalau ada ujian atau ujian mata pelajaran dia ngasih tahu jawabannya ini. Jadi udah nilai aku tuh kayaknya cuma apa namanya, gedenya tuh di mata pelajaran dia doang. Karena aku karena aku kalau sekolah tuh suka kayak bolos-bolos, suka kayak nggak masuk, lebih banyak mainnya daripada ini. Terus pada curiga nggak, kok ulangan biologi gede gitu, yang lainnya jeblok gitu? Apa sama aja?
Kalau curiga kayaknya mereka curiga. Aku kalau feeling aku ya, kalau firasat aku mereka tuh pasti curiga karena kan kayak aku nilainya bagus. Sementara aku kan nggak belajar. Aku kayak nyontek kayak gitu kan nyontek. Terus kayak aku bisa beli ini, bisa beli itu. Terus kayak aku selalu traktir temen aku yang geng-geng aku ini. Mereka mungkin curiga tapi mereka kayak nggak nanya ini kenapa sampai bisa kayak gini. Aku juga nggak mau cerita ke mereka karena menurut aku cukup aku aja yang tahu. Aku nggak mau sharing itu ke teman-temanku, tapi temenku cerita ke aku, temen yang satu geng aku tuh kalau dia pacaran sama guru, kalau dia pacaran sama guru agama itu. Hal tergila apa yang pernah kamu lakukan sama guru kamu? Selama aku sama guru itu aku nggak pernah ngelakuin, alhamdulillahnya aku nggak pernah ngelakuin apa-apa karena waktu itu mungkin dia menjaga keluarganya juga kali ya, tapi aku nggak pernah ngelakuin apa-apa, kayak dia cuman sempet aku doang itu doang. Tapi kayak lama-lama kayak udah biasa aja, kayak aku udah kelas 3 terus kayak aku udah lulus udah, jadi kayak udah selesai sampai di situ aja, nggak berkelanjutan sampai aku SMA sampai aku kuliah, cukup sampai di SMP itu doang.